Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita akan membahas MQTT protokol untuk pengembangan aplikasi IoT Internet of Things. Sebelumnya kita akan ulas sekilas tentang MQTT protokol. Apa itu MQTT protokol? MQTT atau disingkat dengan Message Queuing Telemetry Transport Protocol ya, merupakan sebuah protokol yang berjalan di atas stack TCP/IP ya, dan dirancang khusus untuk machine to machine atau host to host ya, yang tidak memiliki alamat khusus ya. Misalkan tidak memiliki IP publik yang statik gitu ya. Kita bisa memanfaatkan dari protokol MQTT ini. Nah, selanjutnya MQTT dapat menerapkan ya, publish dan subscribe data ya, dan pada penerapannya device akan terhubung pada sebuah broker atau server ya, dan mempunyai suatu topik tertentu untuk mengirimkan sebuah pesan ya, atau message. Nah, terus MQTT ini kalau dilihat dari OSI modelnya, Open System Interconnection Layer-nya itu berada di layer ke-7 ya, yang paling atas di sini. Jadi masuk pada layer application network process to application, sama halnya dengan protokol HTTP ya, seperti itu. Selanjutnya kita dapat dari pembahasan sebelumnya, terdapat 5 istilah dalam MQTT itu, yaitu broker ya, publisher, subscriber, topik, dan message. Nah, di sini ada gambaran ya, konsep dari bagaimana MQTT itu bekerja. Nah, kita asumsikan bahwa di sini ya adalah sebuah microcontroller unit atau device ya, yang mengenangani sensor ya, sensor misalkan suhu di DHT11 atau sensor jarak ultrasonik yang dijadikan sebagai input dalam suatu device node MCU atau Wemos atau Arduino ya, yang memiliki WiFi. Nah, selanjutnya juga dia mengontrol juga LED dan aktuator ya, dalam sebuah sistem IoT sederhana di sini ya, menggunakan node MCU atau Wemos. Nah, sementara node MCU atau microcontroller unit device ini akan kita kontrol ya, oleh user dengan menggunakan aplikasi yang akan kita rancang nanti ya, berbasis web ya, berbasis web. Web page ini terdiri dari HTML ya, kita gunakan juga bahasa JavaScript, dan bila perlu kita tambahkan juga PHP-nya untuk mengakses database ya. Database di sini bisa dipergunakan untuk username masing-masing dari yang akan mengakses ke website kita ya, website dashboard IoT kita ya, ataupun database ini bisa digunakan untuk historical data dari akses ataupun informasi-informasi tentang data ya, yang masuk ke dashboard. Nah, bagaimana cara bekerjanya? Baik, kita perhatikan di sini yang warna putih ya. Kita akan mengambil data ya, contohnya dari sensor DHT11 dan ultrasonik ya, melalui node MCU ya. Nah, si node MCU ini ya, dia akan mengirimkan data sensor ini dengan menggunakan protokol MQTT ke broker ya, ke broker. Nah, untuk mengirimkan data maka dia harus men-set ya comment, yaitu dengan memberikan perintah publisher ditambah dengan topiknya. Nah, topik di sini artinya suatu
kunci ya, topik kunci yang nanti akan diterima. Kunci itu harus sama dengan si penerimanya, subscribernya. Jadi antara publisher sama subscriber ini topiknya harus sama. Nah, untuk bisa menangkap atau mengirimkan pesan message dari MCU ini ke user dashboard di sini, seperti itu ya. Nah, sebetulnya yang mengelola ya, yang menjadi jembatan antara device ya MCU dengan user ini adalah broker. Nah, broker ini berada posisinya di jaringan internet ya, sebagai server lah kalau dikatakan. Kalau yang HTTP atau sistem berbasis web pada umumnya ya. Cuman kalau untuk broker dikhususkan untuk protokol MQTT. Baik, nah itu untuk mengirimkan data ya dari sensor ke dashboard ya, ke web page kita. Lalu bagaimana kebalikannya? Misalkan dari aplikasi yang kita buat ya, di sini ada tombol untuk menghidupkan atau untuk menyalakan sebuah lampu atau untuk menggerakkan sebuah aktuator atau servo. Nah, maka di sini kita akan membuat sebuah tombol atau perintah nanti dikirimkan ya. Sama untuk mengirimkan perintah atau pesan tersebut, kita men-set ini, kita membuat suatu perintah ya, publish plus topik yang dikirimkan beserta pesannya ya. Nah, publish ini dikirimkan ke broker, oleh broker data ini ditampung, dan dari subscriber di sini si penerima device-nya itu dia akan subscribe dengan topik yang sama dengan publishernya gitu. Antara yang putih ini dengan yang hitam mungkin topiknya akan berbeda. Sebagai pengirim dari device ke dashboard, dan sebagai pengirim dari dashboard ke device sebaliknya gitu kan. Untuk topik bisa berbeda-beda, yang penting unik ya topiknya begitu. Nah, selanjutnya kita mendapatkan karakteristik dari MQTT ya, bahwa kita mengetahui bahwa MQTT itu merupakan suatu protokol mesin ke mesin ya, mesin to mesin ya, merupakan protokol yang menyediakan komunikasi antar perangkat ya. Jadi bisa beberapa perangkat, bisa beberapa device ya terhubung dengan MQTT. Nah, MQTT ini dirancang juga sebagai protokol pesan sederhana dan ringan ya. Yang dengan ringan dan sederhananya protokol ini, kita dapat mempublish, mensubscribe, bertukar informasi antar client server dengan menggunakan device atau microcontroller unit yang murah ya, yang ringan ya, seperti non-MCU sama Wemos seperti itu. Nah, selanjutnya MQTT tidak mengharuskan client server membuat koneksi pada saat yang sama. Artinya kita bisa menghidupkan misalkan device-nya terlebih dahulu, MCU-nya terlebih dahulu. Kita bisa menghidupkan juga aplikasi web kita ya, aplikasi webnya. Jadi masing-masing lah seperti itu. Yang penting antar kedua device atau kedua device, antar device dan user dashboard itu harus terhubung dengan internet. Nah, selanjutnya memberikan transmisi data yang lebih cepat dan real time ya. Terutama kita kalau misalkan ingin menangkap data, misalkan untuk sensor suhu, kita akan menerima data secara real time ya, sensor suhu dari non MCU tersebut dan diterima dan ditampilkan ke aplikasi kita ya, tanpa merefresh ya, tanpa merefresh web page kita, tidak merefresh per 10 menit, per 3 menit atau per 5 menit dan sebagainya, tidak di refresh seperti itu. Tapi dengan MQTT kita akan mendapatkan data yang real time. Nah, selanjutnya memungkinkan klien untuk melakukan subscribe atau menerima data ya pada pilihan topik tertentu ya, sehingga klien dapat menerima informasi yang mereka cari. Jadi sebagai kalau diposisikan sebagai klien, dia akan mensubscribe
topik-topik yang dipublish oleh perangkat yang mengirimkan data, seperti itu. Baik, nah ini topologi kasus yang sederhana. Misalkan di dua kampus yang berbeda dengan ISP yang berbeda pula dengan jarak yang jauh. Kampus 1 misalkan di Bandung ya, kampus 2 di Jakarta. Nah, sementara di kampus 1 udah ada IoT ya, berbasis Wi-Fi di dalamnya. Jadi dalam satu kampus ini udah terintegrasi IoT dengan MCU di masing-masing ruangan dan dikendalikan oleh user dengan menggunakan dashboard berbasis web ya. Nah, namun bagaimana caranya supaya antara dua kampus ini bisa kita pantau satu sama lain ya, baik ini dari kampus Jakarta dipantau oleh kampus Bandung dipantau oleh kampus Jakarta sistem IoT-nya. Nah, untuk bisa melakukan itu teknologi yang paling efektif dan efisien yaitu dengan menggunakan MQTT. Meskipun ini MQTT bukan salah satu jalan untuk bukan satu-satunya cara ya untuk menghubungkan kedua kampus ini ya, cuman MQTT ini lebih murah dan efektif dan efisien ya, ketimbang kita membangun sebuah VPN atau misalkan API publik yang statis, itu menyewa API publik dan lain sebagainya. Kalau MQTT ini bisa fleksibel seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan praktikum ya, kita akan praktekkan bagaimana membuat sebuah aplikasi berbasis web ya. Jadi kita akan mengirimkan ya sebuah pesan ya, mempublish dengan topik Mardira 22 dan dikirimkan ya dari aplikasi berbasis web kita ya dengan perintah /led1_off misalkan /led1_on ya, dikirimkan yang nantinya ini misalkan ini lampu LED 1 ya untuk yang warna merah, yang warna biru LED 2 ya, yang nanti akan menyala ya, dan juga misalkan bisa dimatikan juga di sini. Nah, setelah ini nyala dia akan merespon ya, mempublish ya dengan topik WeMouse respond. Jadi dari WeMouse ini atau dari Node MCU ini dia akan mempublish data dengan topik WeMouse resp ya. Nah, ini sebagai contoh saja, nanti bisa oleh teman-teman mahasiswa dirubah ya sesuai dengan keinginan. Nah, setelah mempublish dengan topik WeMouse respond, maka oleh aplikasi ini, aplikasi yang kita buat yang berbasis web ini, kita subscribe ya, kita terima datanya dengan topik yang sama dari WeMouse respond ini tersebut ya. Nah, lalu ditampilkan data tersebut isinya adalah sama ya. Kalau mengirimkan LED1_off maka dikirim balik lagi bahwa data yang diterima itu adalah /LED1_off. Jadi perintah yang akan kita gunakan nanti untuk menyalakan kedua lampu LED ini adalah LED1_on, LED1_off, LED2_on, LED2_off ya. Dengan di sini ada slash ya, tanda slash ya, seperti itu. Baik, kita langsung saja coba ke praktikumnya ya.